Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, alhamdulillah jumpa kembali kita dalam Syagovan Wisdom dipersembahkan oleh Karsa Kreasi Cemerlang. Selaraskan karsa bersama Syara menggapai surga. Ya, dan alhamdulillah masih saya Rizky Ramdhani yang menemani Anda di Syagovan Wisdom. Dan seperti biasa tidak sendirian, ada co-host yang membantu saya untuk meramaikan diskusi di podcast kali ini. Dan kali ini ada yang menemani saya dari daerah Bandung Timur nih, Ranca Ekek ya. Paling ujung, Ranca Ekek Barat. Ya, Dari Ranca Ekek Barat ada Kang Yogi Rovandi. Assalamualaikum Kang Yogi. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah datang ya malam-malam ke Montana Green Cilengkrang. Dan alhamdulillah narasumber kita juga untuk malam ini sudah hadir, ada Kang Mufli Hasbullah. Apa kabar Kang Mufli? Alhamdulillah. Ya. Podcast minggu lalu kita sudah membahas tentang pengajaran pertama ya. Sudah masuk di pengajaran pertama, dan kali ini kita masuk ke pengajaran kedua, dan topiknya yaitu mengenai derajat keimanan. Derajat keimanan. Oke, bicara derajat keimanan, listeners, biasanya kita ya mungkin mengklasifikasikan keimanan itu yang imannya kuat, imannya lemah gitu ya. Ya, secara umum begitu. Nah, tapi menariknya di Syagovan Wisdom kali ini kita akan membedah pengajaran kedua dari kitab Paradigma Hikmah 5, bahwa ternyata derajat keimanan itu di kitab ini dijelaskan ada 5 derajat. Apa saja yang 5 derajat tersebut? Silahkan Kang Mufli langsung bahas, dan nanti Kang Yogi juga boleh mengajukan pertanyaan kalau ada yang penasaran ingin dikonfirmasi ke Kang Mufli. Silakan Kang Mufli. Ya. Terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Hadirin listeners semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam podcast yang ketiga ini ya. Ya. Nah, tentang kita sekarang topiknya yang Pengajaran kedua. Tapi masih mungkin dasar-dasar keimanan ya. Area domain tentang keimanan. Ya, domain tentang keimanan. Jadi kalau kemarin tentang Konsekuensi syahadat, ya, nilai-nilai syahadat, sekarang tingkatan-tingkatan atau derajat keimanan dalam Islam. Ya. Ya, betul, tadi dikatakan bahwa selama ini yang kita kenal dalam ajaran Islam dan yang lebih banyak disebut itu iman yang lemah ya, atau dhaif ya. Kalau iman yang kuat atau kuah itu mungkin lebih jarang dibahas karena ya nggak ada masalah. Itu bagus gitu. Tapi yang problem dan perlu mungkin banyak diajarkan, dinasihati, diingatkan, ya ditingkatkan adalah iman yang lemah, itu iman yang dhaif. Nah, di kitab Paradigma Hikmah 5 ini menariknya, iman itu ada 5 derajat gitu, 5 derajat keimanan. Pertama adalah iman yang salah, ya, iman yang salah. Kedua, iman ghalabah. Ketiga, iman dhafah. Keempat, iman quwwah. Kelima, iman mutmainnah. Nah, nanti kita uraikan satu-satu ya. Salah. Apa tuh iman salah tuh? Apakah salah iman itu keimanan juga? Sebetulnya keimanan, karena manusia itu juga beriman kepada yang salah. Bahwa manusia itu salah satunya mempunyai goriza. Gorizatun tadayun. Naluri mempertuhankan sesuatu, naluri mengimani sesuatu. Terlepas salah atau benarnya, itu sudah fitrah. Betul. Makanya ada yang animisme, dinamisme. Itu sebetulnya pengejawantahan dari naluri tersebut. Ya, jadi iman yang salah itu iman yang bukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah salah saja itu. Ya, bukan iman yang kepada yang maha mutlak, yang menganggap atau menempatkan sesuatu selain Allah itu sebagai Tuhan, sebagai keimanan, sebagai keyakinan dan sebagainya. Ya, itu iman yang salah. Ya, misalnya termasuk tadi keimanan kepada dukun-dukun, tukang sihir ya. Itu dari zaman dahulu kala, ya, kemudian zaman jahiliyah, ya, zaman Nabi sampai sekarang itu masih tetap hidup, masih tetap ada keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada para ahli sihir, para dukun dan sebagainya, yang dalam hadis itu diancam kalau percaya kepada tukang ramal atau dukun itu 40 hari ya. 40 hari sholatnya tidak diterima. Kan bahaya sekali. Itu iman yang salah ya. Nah, kemudian
iman yang salah juga kepada dewa-dewa, ya, mitos-mitos, legenda, yang itu semuanya buatan pikiran, rekaan manusia lah, yang bukan datang dari kitab suci. Ya. Nah, kemudian pada zaman modern penyembahan kepada berhala dan patung-patung sebagian sudah sirna, ya. Orang makin rasional, makin modern, tidak lagi menganggap batu atau pohon besar beringin, itu gitu ya, beringin sebagai Tuhan, ya. Yeah. Tapi sebetulnya esensinya masih ada, gitu. Masih ada, cuma berbentuk sebagai berhala-berhala modern. Berhala modern itu adalah termasuk isme-isme, ideologi, rasio, ya, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, ya, hobi, tontonan, selera, pemujaan tokoh dan lain-lain. Itu semuanya bisa jadi keimanan yang salah. Karena apa? Ketika semua itu dipuja-puja, diutamakan, ya, itu melebihi kadarnya kita kepada Tuhan, gitulah. Jadi memang tidak disembah, ya, tidak disembah dan tidak diimani, tetapi pengaruhnya dalam diri seseorang, termasuk Muslim, itu bisa mempengaruhi, melebihi posisi Tuhan. Iya. Kang Mufli, ini menarik ketika disampaikan tadi bahwa bentuk keimanan yang salah itu tidak melulu bicara tentang dukun. Ya. Itu sudah maklum lah, ya. Orang tentang mengenal berhala, itulah, mengenal bahwa itu batil begitu. Berhala sudah lama, berhala, kuno, pohon-pohon besar, batu-batuan. Intinya orang sudah banyak yang maklum kalau itu musyrik begitu, ya, keimanan yang seperti itu. Tapi ada yang menarik di sini ketika disebut ternyata ideologi pun bisa menjadi berhala. Ini bagaimana nih contoh bentuk pemberhalaan terhadap ideologi tersebut? Ya, itu kembali kepada divisi keimanan, ya. Jadi kalau iman itu misalnya adalah percaya kepada Allah, ya. Percaya itu bahasa Indonesia, ya. Kemudian ada kata yang lebih kuat dari bahasa Arab, iman itu lebih dari percaya. Jadi kalau iman itu kan meyakini, ya, kemudian memuja-muja, kan gitu, ya, memberikan loyalitasnya, loyalitas total, ya, cintaan, kemudian segala macam lah, yang itu hak dan posisinya untuk Tuhan di dalam diri manusia. Tapi manusia zaman modern, zaman sekarang, misalnya contoh kecil, ya, rela berpanas-panasan berjam-jam, berkeringat sampai bercucuran, berteriak histeris, ya, untuk menghadiri misalnya pertunjukan pesta musik pujaan, ya, menghabiskan waktu semalaman misalnya di tempat-tempat hiburan, menyiapkan waktu dari siang untuk menonton sepak bola pada malam harinya sampai begadang, ya. Itu bila, nah catatannya bila, ya, sebetulnya itu tidak salah juga. Tapi bila itu semuanya dilakukan melebihi komitmen kita kepada keagamaan, kepada ibadah, kepada Tuhan, itu bisa, ya, bisa menjadi tanpa sadar, di bawah sadar, bentuk keimanan yang salah. Karena urusan-urusan yang sifatnya hiburan, selera begitu kan sebetulnya tidak boleh berlebihan. Kan gitu. Ini saya ingin sedikit memperdalam nih kaitannya atau dengan terms di sini ideologi, ya, karena ini penting nih menurut saya. Ideologi ini kan bicara tentang sudut pandang kehidupan, seperangkat pemikiran, keyakinan yang darinya terpancar seperangkat aturan sistem begitu, ya, sehingga muncullah sebut saja ideologi sosialisme komunis, kapitalisme dengan demokrasinya. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan masalah hukum juga? Di mana hukum ini penentu hak batil, benar salah, kemudian halal haram, terpuji tercela. Ini dasarnya dialihkan dari Allah kepada selain Allah. Apakah ini juga dianggap sebagai bentuk pemberhalaan terhadap ideologi tersebut nih, Kang Mufli? Ya, bisa jadi, ya, bisa jadi ketika bentuk pemujaan, pengutamaan, ya, itu tuh melebihi dari apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi ini soal positioning dalam diri kita. Ya. Saya jadi teringat misalkan Quran surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di sisi Allah. Itu seorang sahabat, Adi bin Hatim namanya, Kang Mufli, itu protes sama Rasul. Berikutnya belakangan Adi bin Hatim masuk Islam. Dia protes dalam tanda kutip begini, wahai Muhammad, sesungguhnya kami orang Yahudi dan Nasrani
itu tidak menyembah rahib dan pendeta. Jadi di pikirannya Adi bin Hatim yang disebut menyembah itu acong-acongan, gitu ya, ritual ruku dan sujud. Kayak gitulah. Nah, makanya protes ketika dikatakan menyembah. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, akan tetapi rahib dan pendeta tersebut menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, dan mereka menaatinya, ridho dengan hukum-hukumnya. Itulah bentuk penyembahan mereka. Betul. Oke, ini kaitannya bagaimana ini dengan iman yang salah ini? Tadi ya, kata kuncinya itu menjadikan. Ya, kan menjadikan. Betul. Menjadikan itu artinya mengambil alih sesuatu komitmen dalam diri kita, keyakinan yang harusnya itu hanya kepada Allah. Haknya Allah sebagai seorang Muslim, disembah, diyakini, dioptimisme. Kemudian dipalingkan kepada yang lain. Termasuk ketaatan kepada hukum. Padahal hukum itu inil hukmu illa lillah. Hak membuat hukum itu tapi hanya persoalan Allah. Yang saya jelaskan juga pada minggu kemarin, tetap kalau ada persoalannya menyangkut hukum masyarakat, hukum negara, itu ada aspek lain yang kita tidak bisa begitu saja menjudge, mengklaim kita semuanya telah syirik misalnya, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafir gitu kan. Tidak sesederhana begitu. Ya, karena tidak sesederhana itu. Ya, karena ada komitmen, ada proses sejarah, ada bargaining politik, ada perang kekuatan, posisi-posisi kelompok politik dan sebagainya yang kemudian sebuah kelompok politik menang. Itu sebetulnya diwajarkan. Dan dimensi objek hukumnya tentu bervariasi di sana. Betul. Kan karena sebenarnya hukum Islam juga dalam hukum nasional itu banyak yang sudah masuk gitu ya. Kalau kata seorang profesor di UIN Bandung itu ahli hadis, ahli hukum Islam, saya dengar sekitar 70% malah, ya. Mungkin sederhananya beginilah. 70% hukum Islam yang sudah masuk mempengaruhi atau ke dalam hukum nasional. Tapi sederhananya begini, kan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, sebetulnya hukum Islam itu aman. Kecuali soal politik, gitu ya. Boleh. Itu aja. Pisahkan ya. Salah satu rekomendasi Sunokongron, biarkan Islam yang ritual, itu zikir, kesalehan individu di masjid dibiarkan. Tetapi kalau sudah politik, pisahkan ya. Nggak boleh, dilarang. Ibadah, sosial, budaya, ekonomi itu dibebaskan. Tapi kalau sudah ke hukum, ke kekuasaan, itu memang sudah wataknya begitu, sudah karakternya begitu. Karena kalau mengancam kekuasaan, nah itu sudah pastikan diwaspadai, diantisipasi oleh yang berkuasa, kan begitu ya, secara politik. Kembali ke yang tadi lagi, ini soal menjadikan. Jadi sebetulnya gini, tidak berarti kita berhukum yang letterlek, bukan Al-Quran atau bukan hukum Islam kita menjadi kafir atau menjadi durhaka atau menjadi beriman salah. Tapi dalam situasi yang memang umat Islam tidak mampu atau belum mampu melakukannya, adalah ada sisa yang di situ mungkin nanti Allah akan menagih di akhirat kelak. Apa? Keberpihakan. Yang sudah dilakukan apa? Nah, keberpihakan. Untuk iqamatus syariahnya sudah ada usahanya belum? Keberpihakan kemudian usaha. Sekecil mungkin apa yang kamu lakukan. Kalau tidak sanggup juga, ya tadi kan minimal hati entong ridonya. Ya itulah. Di hukuman ku hukum walana gitu ya. Ya minimal nah itu ulah ridho lah. Betul. Gitu. Jadi dipasang dalam hati ingin berubah, ada cita-cita ingin merubah, menulislah untuk memasukkan ide-ide agar itu berubah dan sebagainya gitu. Walaupun itu kecil walaupun sekecil-kecilnya, tapi ketika pun tidak berdaya, Allah Maha tahu, jangan khawatir. Seperti itu ya, burung yang menolong Ibrahim. Nah, itu yang saya sebutkan pada kemarin kita bahas itu. Jadi burung yang membawa sepercik air buat memadamkan tungku Nabi Ibrahim kan tidak ada apa-apanya itu, tapi kata burung itu ini ingin menunjukkan di pihak mana aku berada. Nah itu iman tata sisanya gitu ya, yang paling masih genuine dalam hati kepadanya. Itu salah ya. Itu iman yang salah ya. Jadi soal keismu-ismu, soal ideologi ya, itu ketika umat Islam menurut saya nih sudah tidak berdaya atau kita memakai bukan aturan Allah, bukan hukum Islam, gak ada masalah selama itu memang ketidakmampuan atau puncak usaha umat Islam kemudian harus menerima hukum non-Islam seperti KUHP atau sekarang kita hidup bukan dengan hukum Islam, gak ada masalah ya. Yang penting sisanya dan yang perlu dipertahankan adalah keberpihakan. Mungkin sebetulnya bukan menerima ya, karena memang kan kita masyarakat saja nggak punya kapasitas apa-apa. Sisi lain juga yang menerapkan hukum kan levelnya. Sisi lain juga ada dua posisi dalam diri kita. Pertama sebagai Muslim, sebagai rakyat, Muslim, kedua sebagai warga negara. Kalau sebagai warga negara yang kita memang tidak bisa menolak, tidak bisa apa-apa, kita harus berhukum dengan negara modern, kan begitu. Jadi fleksibel, jadi Muslim itu enak, gitu. Ya.
yang mungkin akan ditagih Allah itu adalah keberpihakan yang tidak berpihak sama sekali. Nah itu yang bahaya. Dan usaha kita. Yang usaha. Bertanggungjawabkan ya. Betul. Itu yang pertama ya. Ya, lanjut yang kedua adalah iman ghalabah. Jadi kembali ke yang tadi, keimanan salah itu keimanan yang paling lemah ya, yang paling rapuh, dan memang itu keimanan yang minus gitulah. Di atas keimanan salah adalah keimanan ghalabah. Ghalabah itu artinya apa? Ghalabah itu iman yang kalah. Ghalabah itu artinya menguasai, mengalahkan atau menang gitu ya. Itu ghalabah. Jadi salah satu sifat dari ketinggian Allah itu adalah misalnya uluwul qahri wal ghalabah, keunggulan memaksa dan mengalahkan. Itu sifat Allah. Lalu dalam doa apa ya? Perlindungan diri ya. Doa kita berlindung dari kemalasan ya, dari hutang dan sebagainya, kan ada doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal ghalaba tidain, dari delitan hutang. Artinya kita dikalahkan oleh hutang, dikuasai oleh beban ya yang berat soal hutang. Jadi itu arti kata ghalaba. Oke. Jadi ghalaba itu adalah keimanan yang dikalahkan oleh keimanan yang baru. Keimanan yang kalah kemudian dikalahkan oleh keimanan yang baru. Jadi memegang sebuah keimanan, tapi kemudian kalah iman yang lama itu, tidak sanggup menghadapi keimanan yang lain yang lebih kuat, sehingga keimanannya berpindah. Nah, itu keimanan ghalabah. Konon Umar bin Khattab itu pernah mengalami ghalabah ketika beliau meragukan Rasulullah sebagai nabi atau bukan, ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi seolah-olah Rasulullah banyak mengalah kepada Yahudi ya dalam perjanjian Hudaybiyah itu, sampai Umar sampai ragu-ragu. Dia bertanya kepada Abu Bakar, kan Muhammad itu Rasulullah, betulkah dia seorang nabi? Jadi kata bahasa sekarang, maka mengalah terus, kalah sama dalam perjanjian gitu ya. Nah, dikuatkan oleh Abu Bakar, intinya mungkin tenanglah, Rasulullah itu tidak punya strategi, cerdas, punya strategi, nanti bakal kelihatan gitulah. Nah itu Umar itu sedang mengalami ghalabah, kebingungan, dia dikalahkan pikirannya oleh kebingungan yang dia tidak ketahui. Nah itu ghalabah. Yang kedua, contoh ghalabah itu juga ada pada kisah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah punya iman yang ghalabah. Iman ghalabah itu keimanan kepada yang lain kemudian berubah-ubah karena lemahnya itu tadi. Kan dalam kisahnya beliau melihat bintang, bulan dulu. Bulan. Bintang bulan. Bintang guys. Oh bintang dulu ya, betul. Bintang yang menghiasi langit, dia kerlap-kelip indah sekali, jumlahnya miliaran. Inilah Tuhanku. Lama-lama kemudian muncul bulan. Oh ini yang lebih besar. Kemudian sinar bintang hilang. Ini Tuhan yang sebenarnya mah. Kan gitu. Pagi-pagi lihat matahari ya. Bulan tenggelam hilang, matahari terus. Oh ini yang Tuhan sebetulnya. Terus sampai ujungnya Tuhannya adalah yang menguasai dan menciptakan ini semuanya. Itu proses ghalabah, keimanan yang berubah-ubah. Nah, keimanan ghalabah ini keimanan yang lebih baik daripada yang kalah tadi itu. Jadi di sini proses gitu. Proses pencarian. Proses pencarian, betul. Jadi dan ini terjadi pada hampir banyak peradaban manusia dalam proses mencari Tuhan atau proses penghayatan ketuhanan. Misalnya orang Yunani kuno. Orang Yunani kuno itu konon katanya ketika muncul gerhana matahari, itu mitos yang berkembangnya adalah matahari sedang ditelan oleh seekor ular raksasa. Jadi dalam filsafat Yunani itu dijelaskan begitu. Kemudian katanya masyarakat untuk menghindari matahari ditelan oleh ular raksasa agar terang kembali, ganggulah ular itu semaksimal mungkin. Lalu masyarakat memukul kentongan, ya segala macam dipukul, kaleng-kaleng, benda yang berbunyi, pukul semua sehingga berisik sekali. Kemudian tak lama si ular itu nggak jadi dalam matahari, pergi lagi, terang lagi. Gitu. Nah itu kan mitos ya. Dan itu orang Yunani pernah mengalami itu gitu. Nah itu sebetulnya contoh dari ghalabah. Termasuk teori evolusi Darwin. Itu juga ghalabah. Jadi teori evolusi Darwin itu kan bersandar pada teori materialisme historis ya. Materialisme historis, yaitu meyakini kebenaran bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan. Manusia tercipta lewat sebuah proses evolusi dari kera ya, dari monyet. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan modern kemudian menjelaskan kekeliruan membuktikan kegagalan teori itu. Nah itu proses ghalabah. Jadi kita yakin pada satu keyakinan yang satu ternyata lemah, berganti yang lain yang lebih kuat. Itu ghalabah. Termasuk juga ideologi sosialisme, komunisme. Dulu dianggap paling paling kuat ya pada tahun 90-an ke belakang ya.
diyakini sebuah kebenaran oleh para pengikutnya karena berkuasa lama sekali di Uni Soviet, kan begitu. Kemudian pada akhir abad ke-20 ideologi itu runtuh, kalah oleh sesuatu yang lebih kuat dari komunisme, yaitu demokrasi. Kapitalis. Kan gitu. Nah, sekarang demokrasi yang paling kuat diyakini oleh seluruh masyarakat dunia, paling benar sebagai sebuah sistem politik pemerintahan. Bahkan kita kenal namanya Francis Fukuyama, dia menulis buku The End of History, ya. Itu mengatakan udah dunia ini berakhir dan demokrasi liberal adalah pemenangnya. Tidak akan ada lagi berganti sampai dunia berakhir. Pertanyaannya mungkin kalau di masyarakat Muslim, betulkah? Iya, kan gitu ya. Benarkah seperti itu? Benarkah? Ini kan hanya tesis dari pengetahuan sosial. Boleh jadi bisa nanti suatu ketika digagalkan. Bisa jadi kemudian demokrasi mengalami transisi, kemudian surut, kemudian lemah, kemudian tidak sanggup menjawab tantangan manusia, perkembangan zaman. Bisa jadi, ya. Bahkan sekarang kan sudah banyak terlihat kritik demokrasi dari para pemikir di Barat sendiri. Dalam Islam sudah banyak diketahui kelemahannya, walaupun banyak kesamaannya dengan Islam. Itu yang kedua, ya, keimanan ghalabah. Oke, lanjut kita ke poin yang ketiga nih, Kang Mufli. Lalu keimanan dha'fah, keimanan yang lemah, ya. Dha'fah itu, jadi keimanan yang lemah, orangnya disebut dhaif. Ya, orang yang lemah itu disebut dhaif, atau sesuatu yang lemah itu disebut dhaif. Jamaknya du'afa. Jadi du'afa itu orang-orang yang lemah, ya. Yang miskin, yatim piatu, yang tidak punya ayah bundanya. Nah, iman yang lemah adalah keimanan yang sebetulnya sudah on the right track, sudah benar. Keimanannya sudah ditujukan kepada Allah, kepada yang benar. Ya, sudah kepada yang maha mutlak, tapi masih lemah mungkin. Masih lemah, masih belum kuat, masih mudah terpengaruh, masih mudah terbawa arus, kalah oleh godaan-godaan, ya. Jadi beriman campur dengan yang lain-lain, dengan pelanggaran-pelanggaran, penyelewengan, ya. Syariat bercampur dengan perbuatan dosa dan sebagainya, ya. Kita tahu ada hadis, ya, yang bunyi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu turun naik. Nah, di sini mungkin posisinya adalah di iman dha'fa itu. Dan saya kira ini adalah keimanan yang umum, ya. Masyarakat umum, kita semua ada di sini nih, di level ini. Ya. Cirinya adalah katanya tidak kuat dengan apa ya? Dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran. Kita dosa, kan manusia biasa. Dosa dan pelanggaran pasti kita lakukan setiap hari. Ada yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, yang terasa, tidak terasa, yang besar dengan kecil, kan itu. Itu bagian dari hidup kita sebagai manusia biasa, ya, tempatnya kesalahan, ya. Tidak kuat memelihara perbuatannya. Ya, betul. Jadi di level inilah kaum muslimin mayoritas berada. Karena kalau yang kuat itu kita tidak bisa mengklaim, yang tidak boleh mengklaim, yang lemah mungkin lebih banyak, lebih benar, ya, di fakta kita, ya. Nah, itu iman yang lemah. Yang lemah. Derajat keempat lebih tinggi lagi di atas lemah adalah quwwah, ya, iman yang kuat. Iman yang kuat ini yang iman yang tangguh, yang sudah teruji, ya, bisa teguh memeliharanya, tidak mudah terbawa arus, konsisten, tidak dikalahkan oleh godaan-godaan dunia, oleh uang, jabatan, kedudukan, sebagainya, kalau sudah berhubungan dengan prinsip dan keimanan. Ini orang hebat di mata Allah, ya, orang sholihin, muttaqin. Kalau kita sudah sampai ke sini luar biasa, ya. Tapi kita tidak bisa mengklaim-klaim merasa atau bangga, nggak boleh, ya. Itu biarlah hanya Allah saja yang tahu. Yang harus kita lakukan adalah hanya mempertahankan apa yang kita yakini, kan gitu, dalam kebenaran, dalam beragama dan sebagainya. Dan kuat atau lemahnya iman ini kan setelah diuji dengan cobaan. Betul. Apakah mereka akan dibiarkan mengatakan begitu saja beriman? Padahal kami belum uji, kan gitu. Jadi itu bahayanya kalau ngaku-ngaku. Jangan kan ngaku iman yang kuat, ngaku saya beriman saja oleh Allah bakal diuji. Dan kebanyakan mungkin tidak lulus ujiannya itu, ya. Misalnya dikasih uang kurang aja mengeluh, nggak ada makanan mengeluh, rezeki seret mengeluh, ya. Apalagi kemiskinan, ya, hilang harapan, putus asa pada rahmat Allah, sudah itu tidak lulus ujiannya itu. Tapi ya itu berat, ya. Itu keimanan mungkin yang lemah tadi, ya, di bawah yang kuwah.
Nah, yang terakhir adalah iman yang paling tinggi, ini adalah iman mutmainnah. Ya. Ini keimanan yang tenang, ya. Keimanan puncak, keimanan yang terpancar dari ketenangan jiwa batinnya, ketentraman hidup, tidak melakukan kegiatan kecuali ibadah dalam pengertian umum dan khusus, ya. Penuh keikhlasan, pasrah pada ketentuan Allah semuanya. Di level ini seorang sudah terpelihara dari dosa-dosa, sudah tidak tertarik pada kesenangan dunia, ya, hanya akan melenakan dari mengingat Allah dan hari akhirat. Inilah derajat keimanan yang dalam surat Al-Fajr, ya. 273 dikatakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Ini Allah. mah iman yang sudah dijamin sama Allah, selamat di akhirat. Gitu. Ya. Ya. Nah, Kang Mufli, ini menarik untuk yang poin keempat dan yang kelima, ya. Kuwah dan mutmainnah. Apa upaya untuk menggapai poin keempat atau derajat keempat bahkan sampai ke derajat kelima ini? Kuncinya ada di mana sebetulnya? Ya, sebetulnya di kesadaran, ya. Jadi ketika kita dalam hidup ini diuji oleh sesuatu masalah, cobaan, kepada siapa? Bergantung kecuali kepada Allah. Dan bergantung kepada Allah, mengingat Allah untuk selamat keimanan dari reaksi salah, perbuatan salah, tidak menerima, tidak ikhlas, tidak ridho. Itu kan kesadaran yang membuat itu. Jadi kesadaran terus dihidupkan, dikuatkan agar keimanan itu bisa bertahan. Minimal dikuat, ya, kalau bisa, ya. Tapi umumnya kita tuh di dha'fah tadi, naik turun gitu, ya. Naik turun itu menunjukkan kita manusia yang normal dan wajar. Intinya tidak stabil lah, ya. Iya, tidak stabil. Cuma gini, mungkin ketaatannya masih naik turun. Tidak stabil tuh bagusnya 70% kuat, 30% lemah, gitu ya. 80 lebih bagus lagi. 60-40 sudah terbilang jalma bager lah. Terbalik sudah jalma tidak benar tuh, ya. Fasik lah gitu, ya. Nah, gitu. Tahu tapi banyak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau yang iman yang kuat dan yang lemah itu, ada yang memang yang mengatakan kalau kuat itu ketika seseorang itu taat, gitu kan. Kalau kondisi keimanan yang lemah ketika sering dia itu melakukan dosa, pelanggaran-pelanggaran atau bermaksiat. Nah, jadi betul, ada yang mengatakan bahwa antara iman dan perbuatan itu saling mempengaruhi. Ya, ketika dia semakin terjerumus ke dalam kemaksiatan itu semakin kering, semakin lemah, dan bahkan keimanannya tergerus terus-terusan. Di sinilah perlunya kita sebagai manusia, sesama muslim, sebagai sahabat tuh saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Cuma itu aja. Jadi sebisa mungkin menghindari perbuatan dosa, apalagi menganggap enteng, ya, apalagi menganggap kecil. Karena kalau sudah dilakukan berulang-ulang, maka tidak ada lagi dosa yang kecil. Resisten nantinya menjadi dosa besar kalau terus-terusan dilakukan berulang-ulang, kan gitu. Hati jadi tidak peka lagi. Bagaikan cermin, itu yang bahaya. Jadi sudah banyak bukan karat tapi ya, kotoran. Kata Imam Syafi'i sudah kan tidak bisa dibersihkan lagi. Kata Imam Syafi'i kalau terlalu banyak dosa dan maksiat menumpulkan otak. Susah pada belajar, susah pada pemahaman ilmu. Baca buku, tengarti-ngarti. Kalah tunduk. Kuliah hoream tengarti-ngarti. Setiap dengar ilmu tidak menarik, tengarti. Tanpa sadar, ya, mungkin dia banyak melakukan dosa atau perbuatan maksiat yang dia tidak sadari dan tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasehati. Berarti di sini kalau bisa kita pahami, lingkungan itu sangat luar biasa mempengaruhi, betul. Teman, sahabat, memilih, gitu kan. Nah itu juga tidak sembarangan pilih salah teman. Satu cara memelihara keimanan, kesadaran kemusliman kita adalah memilih teman yang baik. Itu jelas itu. Dan teman, the best friend, itu saya ingat dikatakan oleh Kongfusu, ya. Saya kira oleh Roma Irama. Kan ada lagu sahabat sama lagu teman. Saya ingat Konghucu, ini filosof Cina, ya. Jadi penjilat-penjilat yes man adalah mereka yang selalu bilang iya dan nurut apa yang kita katakan. Sahabat-sahabat sejati adalah yang mau meluruskan kesalahan-kesalahan kita. Tuh. Bahkan ketika luar biasanya ketika Umar jadi khalifah, gitu kan. Nah, itu. Kan ketika dia jadi khalifah mengatakan ini siapa yang nanti itu akan berani menasihati saya ketika
ketika keliru gitu. Betul, mutiara. Semuanya diam gitu kecuali satu orang sahabat gitu. Ketika dia mengatakan sayalah orang yang pertama kali yang akan mengacungkan pedang ke leher engkau. Itu kan loncat orang itu, ya. Loncat. Siapa yang akan menegur kesalahanku ketika aku jadi khalifah? Aku ya Umar. Itu sambil loncat katanya, sambil loncat ke depan Umar lalu menempelkan pedang di lehernya. Aku yang aang mengontrolmu. Bila engkau keluar dari syariat Allah ini hadiahnya. Gila ya. Diluruskan dengan pedang. Ya, diluruskan pedang. Tapi kalau engkau sesuai dengan ajaran Allah akan aku dukung. Taati. Kalau umat Islam sekarang bisa begitu keren ya. Tapi itu pimpin Bahkan Umar langsung memeluk si sahabat tersebut. Nah ini dialah sahabat sejati saya gitu. Itu kan itu betul. Jadi ini antara pemimpin yang beriman, rakyat yang beriman bergabung gitu. Sudah klop gitu. Jadi sehate. Yang jadi masalah tuh ketika dikritik gitu kan tentang kebenaran dibungkam. Malah bungkam. Persekusi ya. Itu kebanyakan manusia dan kebanyakan penguasa tidak tahan kritik berat ya. Makanya sebetulnya kalau yang tidak tahan kritik itu jangan jadi pejabat publik. Oke. Baik, luar biasa topik podcast di pengajaran kedua ini tentang derajat keimanan, Kang Mufli. Kalau boleh saya ulang lagi, yang pertama salah, kedua kalah atau gholabah, yang ketiga do'fah, kemudian quwwah, dan yang terakhir adalah mutmainnah. Nah, sedikit lagi, apa manfaatnya kita memahami ini? Nah, ini kan penting. Oke. Urgensinya apa? Urgensinya. Pertama untuk kita mengetahui mana keimanan yang salah, keimanan yang harus diwaspadai. Manusia kebanyakan tidak sadar. Seperti tadi itu isme-isme ideologi Kalau keimanan salah menyembah berhala, orang sudah, anak kecil sudah tahu lah ya, menyembah benda yang konkret. Tapi mengutamakan, meyakini, menjadikan akidah, ideologi, sekularisme, liberalisme, pemikiran yang salah, keimanan yang salah, yang bukan dari Allah, nah itu yang bahaya. Yang kedua untuk meyakinkan kita sebetulnya mana yang lebih penting, yang harus diutamakan, yang harus dipertahankan dalam diri kita. Itu keimanan mana? Mengerikan memang karena di era zaman fitnah sekarang ini kan bertebaran ide-ide yang masuk ke segala ruang kehidupan kita. Betul. Sepilis lah orang nyebutnya ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan umat nggak sadar. Dan umat tidak sadar bahwa ini sebetulnya virus yang menggerogoti keimanan kita. Kang Rizky, nanti dalam ajaran lain itu ada khusus nanti membahas itu tentang level-level kebenaran, tingkat-tingkat kebenaran, sehingga kita atau siapa saja yang mendengarkan podcast ini akan tahu kebenaran mana yang harus dipegang di dalam kehidupan dan di dalam kita memeluk sebagai Muslim ya. Nanti ada 5 tingkatan lagi. Luar biasa. Jadi menarik, sangat penting nih untuk terus mengikuti podcast ini. Oh iya betul, sangat penting. Jadi ini pembahasan hikmah ya dalam kata kunci 55 begitu. Yang menyentuh berbagai aspek. Betul. Dari kehidupan individu, keluarga, sampai ke urusan siasat politik. Memang ini ilmu kehidupan. Kemana-mana bisa dikaitkan. Dan akan kurang menarik kalau kita hanya terpaku kepada teks, kurang refleksi dan pengembangan. Yang penting refleksinya malah. Malah refleksinya. Kita tadi mengaitkan dengan isu-isu, dengan ideologi, dengan modernisasi, itu kan refleksi lebih kita kena kepada realitas. Agar lebih nyambung dengan realitas sehingga ilmu ini terasakan manfaatnya. Baik, luar biasa. Terima kasih Kang Mufli sudah bersama kita di podcast kali ini, Syagovan Wisdom dari Karsa Kreasi Cemerlang. Terima kasih juga Kang Yogi. Ya, jangan kapok. Kapan-kapan kita bareng-bareng lagi di sini. Karena memang ketika seseorang itu mungkin tadi berkaitan dengan keimanan, cukup itu kata seorang ulama, cukup saja Anda itu mengunjungi seorang alim, keimanan Anda akan naik. Baik. Terima kasih Kang Mufli, terima kasih juga Kang Yogi, dan listeners, sampai jumpa kembali di podcast berikutnya masih dalam Syagovan Wisdom dari Karsa Kreasi Cemerlang. Saya Rizky Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.